Teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Gimana kabarnya? Lama tidak jumpa. Saya kira baik-baik saja. Oke. Sekarang kita membahas SafeMoon. Nah, sedikit pemahaman tentang SafeMoon. Ada YouTube yang aku lihat tentang SafeMoon. Di sini adalah sesuatu yang harus kita hati-hati tentang YouTube ya. Karena terlalu mudahnya orang itu share sesuatu di YouTube, sehingga kita harus memfilter mana yang benar-benar kita tonton, mana yang benar-benar kita harus berhati-hati. Lebih baik mending ke channel Republik Rupiah, itu dia lebih pakar dari kripto daripada yang lain ya. Dia lebih lengkap untuk menganalisis, lebih lengkap untuk memberikan pemahaman, tidak menyuruh baik atau tidak ya. Dia itu benar-benar hanya ngasih clue. Semua keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Itu mending ke Republik Rupiah untuk masalah kripto. Di Republik Rupiah itu lebih bagus, videonya lebih mantep lah untuk pemahaman kripto lebih lanjut. Tetapi ada satu video yang aku lihat dan ini sangat berbahaya. Oke, kenapa? Pertanyaannya kenapa? Coba kita tonton baik-baik. Jangan investasi ke SafeMoon. Aku nggak bercanda. Jangan investasi ke SafeMoon. Kenapa? Kali ini aku akan bahas SafeMoon dalam 10 menit. Oke, dia bilang jangan investasi ke SafeMoon. Kita cari tahu alasannya mereka atau dia mengatakan jangan investasi ke SafeMoon ya. Kita lihat SafeMoon. Namanya kayak gini. Safe dulu. Aku cepetin dikit biar kita ke intinya langsung. Token seperti SafeMoon ini udah banyak banget. Tuh jenis pyramid adalah SafeMoon ya. Jadi kamu investasi 100 US dollar. Nah, kalau misalnya kamu mau sell besok, kamu mau jual SafeMoon kamu dipotong biaya 10%. Wow, sakit banget. Jadi dalam artian 100 dolar ini jadi 10 dolar gitu. Nah, 10 dolar ini mereka bagi 2 50-50. 50% dalam artian 5 dolar di sini mereka kasih ke semua para holder SafeMoon. Sedangkan dari 50% tadi lagi itu, dari 5 dolar itu lagi, 50% mereka kasih ke liquidity pool dalam artian dijual lagi secara publik. 50% lagi dalam artian 2,5 dolar lagi mereka letakin ke BNB, ke PancakeSwap. Mungkin agak ribet ya, kayak dibagi-bagi terus gitu. Itulah pyramid scheme ya. Sorry. Nah, di sini dia menjelaskan tentang distribusi dari SafeMoon sendiri. Memang ada namanya kayak penalti bagi orang yang menjual, itu pemotongan 10%. Tapi ini berfungsi untuk menjaga mereka yang hanya beli, setelah itu profit jual. Ya, memang kita maunya seperti itu. Nah, SafeMoon itu tujuannya memang untuk menjaga hal tersebut terjadi bagi mereka yang punya dana besar, sehingga mereka harus berpikir ulang untuk menjualnya. Itu memang bisa dikatakan pengamanan agar tidak fluktuatif. Nah, itu alasan SafeMoon mengatakan seperti itu atau menggunakan sistem yang seperti itu. Bukan karena piramid, bukan. Karena aku udah pernah membuat namanya kripto. Aku lupa. Ntar ya, aku cari dulu. Nah, aku sempat mau buat namanya Moon Party. Nah, ini adalah website yang aku buat waktu itu. Aku pengen membuat Moon Party dan ini udah hampir jadi ya. Ini adalah tim-timku waktu itu, cuman karena memang keadaan waktu itu BTC sedang menurun tajam, kita nggak berani launching. Kita sempat mau buat Moon Party. Tapi nggak jadi ya. Dan ini adalah program-programnya. Ini sementara aku masih coba-coba buat token UCARE waktu itu. Dan aku udah membuat aplikasinya, membuat pemrogramannya untuk token tersebut. Dan siap launching sebenarnya.
Tapi karena ada situasi seperti itu, jadi aku nggak jadi ngeluarin. Oke, kita bahas lagi dari apa yang dia bahas atau YouTube ini bahas. Dimana, oke lah, boleh share, tapi pelajari dulu alasan-alasannya kenapa token tersebut diluncurkan. Tokenomiknya kenapa? Harus seperti itu kenapa? Pasti ada alasannya. Di white paper jelas. Alasannya kenapa? Oke, itu yang pertama. Jadi hati-hati teman-teman untuk melihat YouTube. Kalau kita mencari sesuatu itu juga kita harus memfilter informasi mana sih yang harusnya kita percaya, informasi mana yang seharusnya kita tidak percaya, ya. Kenapa aku sangat-sangat antusias untuk membahas ini karena bahaya banget. Ya. Kita lanjutin ke pembahasan selanjutnya yang menurutku tidak mendasar dan dia kurang pemahaman. Oke. Pertama ini ibaratnya gitu. Safe mode gitu. Kena 10%. Mana ya? Nah, nih. Kenapa safe mode? Ini lagi ya. Kita masuk ke semua data-datanya. Oke, dia bilang masuk ke semua data-datanya. Oke. Kita perhatikan baik-baik. Supply token, nomor 1, supply token, dia bilang. Pertama, kita lihat stok SafeMoon ini. Kita lihat holdernya. Kita lihat lah, ini holdernya ini terdominasi banget gitu. Mereka. Oke, kita ulang ya. Stok SafeMoon ini. Kita lihat holdernya. Kita lihat lah, ini holdernya ini terdominasi banget gitu. Mereka. Holdernya terdominasi banget gitu. Oke. Kita bisa manipulasi market SafeMoon. SafeMoon bisa memanipulasi pergerakan. Anggapannya dia akan mengatakan memanipulasi pergerakan harga. Oke, kita lihat tonton sampai selesai aja dulu. Kapan aja? Itu yang pertama. Pasti yang pertama dari sekian dan manipulasi market SafeMoon kapan aja. Nah, dari awal ya. Kita lihat stok SafeMoon ini. Kita lihat holdernya. Kita lihat lah, ini holdernya ini terdominasi banget gitu. Mereka bisa manipulasi market SafeMoon kapan aja. Ini yang buat aku sangat-sangat sedih banget. Karena terlalu mudahnya share di YouTube, terlalu mudahnya orang itu bisa share apapun di YouTube. Jadi nggak ada filter apapun yang bisa, ini terpercaya nggak sih? Sekarang kita perhatiin videonya. Kita perhatiin bareng-bareng videonya. Lihatan di belakangnya 0,00001 dengan persentase SafeMoon-nya adalah 41%. Oke, kalau dilihat dari persentase SafeMoon-nya memang 41%. Tetapi kalau kalian perhatikan, kalau kalian belajar tentang data BSC scan 0001 itu adalah alamat burn atau wallet burn. Dimana ini bukan punya siapa-siapa, bahkan bukan punya SafeMoon. Kita lihat di SafeMoon. Ini yang dia maksud adalah 42% ya. Ini alamat ini. Ini bukan alamat siapa-siapa. Jadi SafeMoon tidak berhak atau tidak bisa melakukan apa-apa dengan alamat ini. Karena ini alamat kosong, alamat burn. Kalau aku waktu itu membuat namanya ini YouCare, kalau nggak salah masih ada apa nggak ya? Coba aku cek ya ke BSC Scan ya. Aku buat 2 waktu itu untuk percobaan doang. Nomura sama YouCare. Coba. Kalau nggak salah masih ada. Semoga ada. Nggak ada sudah. Nomura. Coba Nomura masih ada nggak? Nggak ada juga, sudah hilang. Berarti kelamaan. Oh, kelamaan. Terlalu lama berarti. Udah terlalu lama. Itu alamat burn di mana kita sebagai pemilik token itu menyediakan alamat random. Kalau kita lihat di dalam 001 ini, ya alamat 001 ini adalah token-token yang memang dibakar oleh pemiliknya atau developer tuh. Ini adalah token yang nggak bisa digunakan, ya udah tersimpan di sini. Jadi kalau dia bilang adalah kalau ada di situ holder yang megang 41% yang bisa memanipulasi harga, berarti dia pemahamannya sangat kurang. Dan aku menyedihkan bahwa yang komen itu
BTC menangis ini pas zaman 2000-an, nggak dianggap sekarang jadi acuan. Thanks infonya Mas Bro, semoga konsisten bikin video seperti ini. Terus terima kasih atas infonya Bang. Token murah dan banyak yang kaya dadakan jadi laku tokennya. Yes, akhirnya ada juga yang sependapat dengan gua. Gua juga mempelajari dan 100% pemikirannya sama gua. Bro, dari mana ya? Saya beli SafeMoon hanya untuk berjudi, lumayan bila cuan macam token micin lainnya. Oke, itu komen-komen yang mungkin mereka tidak mempelajari lebih lanjut dari sisi BSC scan. Apa maksud dari 001? Nah, apa yang bentuknya kontrak seperti ini? Ini adalah baru punya developer. Yang seperti ini itu adalah baru punya developer. Tetapi kalau tidak ada logo icon yang seperti ini, itu bukan. Dimana ini bisa aja punya developer, tapi cuma 3%. Bisa aja bukan. Jadi teman-teman harus tahu dulu. Kalau kita perhatikan di SafeMoon di PooCoin itu juga ada alat dimana kita mendeteksi apakah memang itu alamat yang punya developer atau tidak. Kita ambil contoh yang paling besar tadi berapa? Bentar. 8-nya 5DA8. Mana ya? Nah, ini 5DA8. Ini berarti yang tadi megang masih banyak ya. Kita perhatiin. Di track. Oke, kita track di bawah. Kita perhatiin dari sini. Cuman nggak tahu, ini udah nggak ada. Ini dari belakang, dia beli dari pertama berarti. Kita lihat di itunya aja. Di BSC scan-nya. Kita lihat. Nah, di sini ini dia menjual. Terus untuk memperhatikan lebih ada 4.000. Ada 4.000 mah kita nggak bisa memperhatikan lebih lanjut ya karena transaksinya udah terlalu banyak nih orang. 4.000. Kita perhatiin dari sini aja. Ini paling gede. Ini paling gede, kita perhatiin aja. Oke. Oh iya, tetap sama. SafeMoon-nya dia sama. Jadi kita harus memperhatikan dari sisi balance juga. 3% total ada 50.000. Itu berarti punya orang dan bisa aja punya developer juga bisa, punya orang juga bisa. Kita lihat last in out semua terlalu banyak soalnya. Ini lebih dari 100.000 transaksi. Jadi kita nggak bisa ngelihat karena di sini cuman segini doang ya. Untuk awal, kalau masih yang awal-awal SafeMoon itu yang masih belum dihargai ini ya, masih di bawah banget, itu bakal ada namanya transaksi dari token-token ini. Pasti ada. Ini karena udah terlalu lama jadi nggak ada ya. Nah, kayak gini. Ini adalah transaksinya, sell kapan, buy kapan, itu ada di sini semua sebenarnya. Itu yang perlu kita perhatiin di sini ya. Nah, ini di chart pun kelihatan. Ini waktu dia jual, terus beli lagi, jual. Itu bisa di PooCoin. Jadi itu yang harus kalian pelajari. Dan hati-hati untuk melihat apalagi yang YouTube yang kayak gini ya. Dia sangat percaya diri tentang apa yang dia jelaskan, tetapi dia lupa bahwa pemahamannya kurang. Makanya kenapa aku memberikan masukan ke kalian bahwa lebih baik cari YouTube yang memang terpercaya. Ya, terpercaya dan itu detail. Kalau ini hanya sekedar itu yang pertama. Ya, mungkin hanya bikin YouTube agar dapat popularitas dengan token-token yang sedang booming. Mungkin seperti pertama itu. Tapi pemahamannya kurang. Sekian data. Itu. Yang kedua, SafeMoon mungkin bilang proyeknya terkenal gitu. Proyeknya ada roadmap sejenisnya. CEO tahu nggak mereka pakai buat apa? Nah, kalau nonton sendiri aja deh. Intinya dari situ aja kelihatan bahwa dia bilang holder yang burn itu adalah holder yang bisa memanipulasi pasar. Ya kalian dipikir sendiri aja lah, pelajarin sendiri. Gitu ya. Itu padahal ya tahu sendiri bahwa itu bukan. Itu adalah alamat burn dari SafeMoon sendiri.
Ya, ini adalah alamat burn dari SafeMoon sendiri yang megang 42%. Kelihatan memang dari sini oke, tapi kalau dilihat dari sini udah. Ini pun bisa dilihat bahwa penjelasan ke belakang lebih parah lagi, gitu ya, lebih parah lagi. Jadi hati-hati buat teman-teman. Mending ke Republik Rupiah. Lebih terpercaya ini, Republik Rupiah lebih terpercaya. Lebih terpercaya untuk dia analisa daripada yang kerucu-kerucu kayak gini. Ya buat masnya kalau ngelihat juga video ini, pelajarilah lebih lanjut tentang kripto. Jangan gampang share ketika kita tidak terlalu paham. Aku aja nggak berani share ketika aku tidak memahami sesuatu. Mending menahan diri, biar kalau gini mah kasihan teman-teman yang memang mau belajar, teman-teman yang udah kayak gini salah pemahaman, apalagi ketemu yang salah pemahaman juga, sama kayak orang buta nuntun orang buta, ya. Itu buat teman-teman yang lain. Dan ini lupakanlah, kalau masalah tokenku ini lupakan ya, karena tidak aku lanjutin. Jadi nggak usah tanya kapan tokennya mau di launching, ya aku cukup bisa buat aja. Tapi karena banyak hal yang harus dipikirkan dan tak semudah itu membuat token dan project ke depan gimana, jadi aku lupakan sementara. Ya, aku lupakan sementara. Dan ya mungkin next time aja lah kalau memang dibolehkan oleh yang di atas. Oke. Tuh. Semoga bermanfaat dan lebih berhati-hati untuk lihat video-video yang ada di YouTube. Sangat random. Kalian harus bisa memfilter mana yang baik dan tidak. Happy trading dan selamat berinvestasi. Saya Yohanes Prayoga. Jangan lupa subscribe, di like, di komen. Bye-bye.